Hai badminton lovers, selamat datang di seputar badminton Indonesia. Di sini kita akan memberikan informasi seputar badminton di Indonesia maupun penjuru dunia. Jadi, tonton terus sampai selesai ya badminton lovers. Marcus Gideon bakal diganti. Siapa partner Kevin selanjutnya? Dilansir dari video yang dirilis PB Jarum lewat akun channel YouTube-nya, Sigit Budiarto, legenda bulu tangkis Indonesia, melihat bahwa Gideon bersama Kevin tidak akan lama lagi. Wow, kira-kira kenapa ya? Dari unggahan video tersebut, ketika Liliana bertanya kepada sang legenda bagaimana pendapatnya tentang potensi ganda putra yang sekarang, beliau mengatakan bahwa secepatnya harus ada regenerasi yang bisa menyusul pasangan Kevin Gideon. Apalagi di zaman sekarang, persaingan dari berbagai negara semakin ketat. Harapannya mereka secepatnya bisa nyusul mendampingi Kevin sama Gideon. Karena kalau ngelihat bahwa Gideon mungkin tidak terlalu lama lagi, 3 tahun ke depan mungkin, ucap Sigit. Liliana Natsir juga menambahkan bahwa itu sudah menjadi faktor alam. Kecepatan, daya tahan, dan kekuatan pasti akan menurun sesuai meningkatnya usia. Itulah mungkin menjadi perhatian Sigit Budiarto yang pernah melatih Kevin secara langsung ketika di PB Jarum. Jika dilihat, memang usia Gideon 5 tahun lebih tua dari Kevin. Dan dalam beberapa tahun ke depan, bisa saja permainan Minions tidak seagresif dan segarang yang kita lihat sekarang. Lalu siapakah yang akan menjadi partner Kevin ke depannya apabila Gideon benar-benar diganti? Belum ada informasi lanjutan, namun beberapa netizen berpendapat teman seangkatannya, Fajar ataupun Rian, bahkan juniornya Leo dan Daniel bisa menjadi pilihan. Bagaimana menurut kalian badminton lovers? Sudah kalah 3 kali, ini lawan yang ditakuti Dedis di fase grup. Berada di grup D nampaknya membuat pasangan Hendra Setiawan dan Muhammad Ahsan harus berusaha lebih ekstra lagi. Pasalnya, lawan-lawan yang akan dihadapi ialah para pasangan muda yang memiliki kecepatan, energi, serta semangat juang yang tinggi. Dari ketiga pasangan yang akan dihadapi The Daddies nanti, ada satu pasangan yang dianggap mereka sangat berat untuk dilawan, yaitu pasangan asal Korea Selatan, Choi Sol-gyu dan So Sun-jae. Bahkan, banyak media dan netizen luar yang mengatakan mereka adalah penakluk The Daddies. Dalam 4 pertemuan, The Daddies sudah mengalami 3 kekalahan dan hanya mendapatkan 1 kemenangan, yaitu di semifinal HSBC BWF World Tour Finals di Bangkok, Thailand Januari lalu. Bahkan Muhammad Ahsan mengungkapkan kalau mereka sampai saat ini belum memikirkan bagaimana nantinya untuk melawan pasangan asal Korea itu. Setiap lawan punya pola permainan sendiri, jadi cara melawannya pun berbeda-beda. Strateginya kita diskusi dengan pelatih, tetapi belum sampai sana, belum memikirkan lawan Korea bagaimana nanti. Kita mau fokus dulu untuk kesiapan masing-masing, kata Ahsan dalam rilis dari PP PBSI. Namun walau demikian, pasangan Hendra Ahsan tetap optimis bisa lolos dari fase grup dan bisa mengalahkan pasangan asal Korea tersebut. Hendra menyampaikan bahwa mereka akan bermain lebih berani lagi dan tetap fokus pada satu pertandingan ke pertandingan lainnya. Ia juga menambahkan bahwa siapa yang lebih siap, jelas yang akan memenangkan pertandingan nanti. Secara rekor, pertemuan kami memang kalah dari pasangan Korea, tapi kami tidak mau melihat ke sana. Sekarang saya rasa siapa yang siap, dia yang akan menang, ucap Hendra Setiawan. Kita doakan agar perjalanan The Daddies dalam meraih medali di Olimpiade sesuai dengan harapan kita semua ya, badminton lovers. Tak hanya datang, pergi pun diberi dukungan hangat. Setelah 10 hari lamanya para wakil bulu tangkis Indonesia berlatih di Prefektur Kumamoto, kini mereka akhirnya akan pergi ke Tokyo untuk mempersiapkan gelaran Olimpiade. Namun, ada hal yang mengharukan saat mereka pergi meninggalkan camp tersebut,
yaitu kepergian mereka yang dikawal serta ditemani oleh warga dan para petugas di sana untuk memberikan penghormatan dan dukungan penuh kepada wakil-wakil Indonesia. Terlihat di video yang didapat dari Sobat BL itu, para warganya memegangi bendera merah putih Indonesia disertai ucapan terima kasih serta dukungan dan kata-kata penyemangat. Bahkan sesampainya di bandara pun, para petugas berbaris sambil memegangi bendera merah putih untuk melepas kepergian kontingen Indonesia ke Tokyo. Hal ini tentu membuat para kontingen terharu. Pasalnya, tidak hanya datang saja, ketika pergi pun mereka tetap memberikan dukungan yang hangat walaupun berbeda kebangsaan. Ini juga memberikan kesan yang positif serta motivasi yang lebih untuk Ginting. Ia juga mengapresiasi kepada seluruh warga yang terlibat dalam persiapan kontingen Indonesia di Kumamoto. Saya berterima kasih dan sangat mengapresiasi untuk semua yang terlibat dalam persiapan di Kumamoto, karena semuanya dipersiapkan dengan baik, mulai dari tempat istirahat, makanan, sarana latihan, dan juga protokol-protokol kesehatan yang ada. Cukup menyenangkan bisa latihan di sini. Suasana baru membuat kami semakin termotivasi, ucap Ginting. Tak sedikit dari kontingen Indonesia yang merekam dan mengunggah ke media sosial terkait momen-momen menyenangkan mereka saat berada di prefektur Kumamoto ini loh, badminton lovers. Itu juga sebagai ucapan terima kasih mereka karena sudah diterima baik di sini. Tanpa pernah kalah sekalipun, The Minions diprediksi bakal lolos mudah di fase grup. Kali ini kita akan menyajikan kumpulan rekor pertemuan wakil Indonesia dengan lawan-lawannya di fase grup. Mulai dari pasangan ganda putra Kevin Sanjaya dan Marcus Gideon yang diprediksi bakal lolos mudah. Pasalnya The Minions tidak pernah kalah saat bertemu dengan dua lawannya dan belum pernah bertemu dengan satu pasangan sisanya di fase grup A. Pertemuan dengan Lee Yang Wang Chilin, The Minions menang 3 pertemuan secara beruntun. Dengan pasangan Chirag Satwik Sairaj asal India, The Minions menang telak 8 pertemuan tanpa balas. Sedangkan dengan Ben Fendi, pasangan asal Inggris, mereka belum pernah bertemu. Di grup D, tempat The Daddies akan berjuang, diprediksi tidak akan mudah melawan pasangan asal Korea, Choi Seo. The Daddies tertinggal 1-3. Dengan pasangan Chia Soh asal Malaysia, The Daddies unggul jauh 6-1. Sedangkan dengan Jason Neil Yakura asal Kanada, mereka belum pernah bertemu. Pasangan ganda campuran Indonesia, Pravan Melati, akan bersaing sengit di grup C dengan pasangan asal Jepang, Yuta Arisa. Dalam 4 pertemuan, mereka mendapat skor yang sama, yaitu 2-2. Dengan Mathias Christiansen Alexandra Boje asal Denmark, Pravan Melati unggul 2-0, sedangkan dengan Simon Gronya asal Australia belum pernah bertemu. Di sektor ganda putri, Gracia Apriani sepertinya akan dipaksa berjuang sangat keras. Tertinggal telak 2-8 atas pasangan Jepang Sayaka Yuki, jelas akan menjadi beban tersendiri bagi mereka. Dengan pasangan asal Malaysia, Chow Mei Kwan Liming, dari 4 pertemuan hasilnya imbang 2-2. Sedangkan dengan Birch Smith asal Inggris, mereka unggul 4-0. Sedangkan di sektor tunggal, Ginting juga menjadi salah satu perwakilan tunggal putra yang berada di grup J. Belum pernah sama sekali bertemu lawan-lawannya dan diprediksi ia akan lolos dengan mudah, mengingat lawannya yang non-unggulan dan memiliki peringkat yang lebih rendah darinya. Sama halnya dengan Gregoria Mariska Tunjung, perwakilan tunggal putri. Ia belum pernah sama sekali bertemu dengan lawan-lawannya di grup M. Tetapi ia juga diminta untuk tetap waspada dan tetap fokus di setiap pertandingan. Berbeda halnya dengan perwakilan tunggal putra lainnya, yaitu Jonathan Christie. Ia sudah pernah bertemu dengan lawannya, yaitu Loh Ken Yew asal Singapura dengan keunggulan 3-0. Namun dengan Aram Mahmud, ini pertemuan pertama mereka. Bagaimana pendapat badminton lovers? Apakah rekor pertemuan ini bisa menjadi patokan atau hanya sekedar angka saja? Kita nantikan saja ya tanggal mainnya. Ternyata para atlet Olimpiade diberi jatah alat kontrasepsi
untuk apa kira-kira? Olimpiade merupakan kompetisi terbesar dan terkemuka di dunia yang diselenggarakan setiap 4 tahunan dengan mempertandingkan berbagai macam olahraga yang diikuti lebih dari 200 negara. Namun tahukah kalian, ternyata dalam setiap gelaran Olimpiade ada pembagian alat kontrasepsi kepada para atletnya loh. Kira-kira untuk apa ya? Tak banyak diketahui bahwa ini sudah menjadi sebuah tradisi yang dilakukan sejak tahun 1988, yang kala itu pendistribusiannya pertama kali dipublikasikan di Seoul, Korea. Sampai sekarang tradisi ini pun masih berlaku dan ternyata tidak sedikit jumlah yang dibagikan loh, mulai dari puluhan hingga ratusan ribu. Wow, dan di ajang Olimpiade Tokyo sendiri bakal membagikan kurang lebih sebanyak 150.000 kepada para atlet. Namun dikarenakan kondisi sekarang yang sedang dilanda pandemi COVID-19, para panitia menyelenggara mengambil tindakan dengan menambah batasan-batasan tertentu. Seperti yang dilansir dari Kata Tokyo 2020 ditulis oleh Reuters, distribusi alat kontrasepsi ini tidak untuk digunakan di desa atlet atau tempat para atlet beristirahat, tetapi diminta untuk mereka membawanya ke negara asalnya untuk meningkatkan kesadaran tentang masalah HIV dan AIDS. Yang berarti ini bisa dikatakan sebagai oleh-oleh ya badminton lovers. Hahaha, apakah para atlet-atlet kita sudah kebagian ya? Itu tadi kumpulan informasi yang dikemas spesial untuk kalian badminton lovers. Jangan lupa subscribe, like, komen, dan share. Serta nyalakan lonceng pemberitahuan agar tidak ketinggalan informasi selanjutnya ya. Bye-bye!